compok kan to ya berucap maulid. Karena bacaan ulama-ulama kalau dibacakan maulid Nabi pada satu rumah itu nanti setahun itu selama setahun itu nanti dikepung dimasuki malaikat. Nah, boleh tadi itu ketika kita berdiri Rasulullah datang. Jadi rumah itu sudah dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi ampun nyaman halim Paneka gelek neka Rasulullah Rabu, pun malaikat semakin neka aja ke compok pancengan sampai setahun. Napa boleh gelek Asma Badar neka pengawal neka. Tadi pun kepung malaikat jaga pun sahabat Ali Badar. Tadi neka termasuk berkah, termasuk aman. Biasa namun compok neka banyak malaikat neka odik neka seneng. Ya. Di rumah itu selalu bahagia, sobung saya merengut sobung, setuju neka seneng, gembira setuju. Saya bermasalah bisa selesai setuju. Karena apa? Karena banyak malaikat saya ngepung compok kadim to. Neka penting, neka penting. Mun bisa setahun sekali. Tapi tantetan saja tak usah todus menabi compok kini misalnya. Tikal baik, neki bisa raja deki compot. Sokon gini coba tak apa-apa, deki raja. Tak kedun obeng nginom aing pote tak apa-apa. Deki ngocak bisa ada Pak Mat Sujai, kalau kun beda aing Pak Mat Sujai deki ngerembi. Ngerembi iki gampang mun deki ator saja, dari kas dan lain sebagainya. Jadi ini kan termasuk bejreh ki. Boleh panjenengan menawi bisa ngerabui, napa beli bisa merayakan, bisa menyelenggarakan Maulid Nabi Muhammad dan bacaan apa? Pembacaan Asma Badar, menyebut Asma Badar. Asma Badar yang tadi baca neka istimewa. Karena setiap nama selalu disebut doa, ada doanya. Beda doa. Biasanya kalau disebut misalkan nama-nama misalnya radhiyallahu anhu, tapi neka punten. Beda doanya. Jadi siap baris itu selalu menyebut sahabat dan selalu ada doanya. Nah, jadi doanya itu, jadi ini penting jadi ketika dibaca itu kita seharusnya itu kalau bisa menandahkan tangan, amin dan sebagainya. Karena itu ada doanya. Terus sekali kami hormati dari dalam rangka itu juga saya ingin gue terus cerita, saya ingin bercerita. Dulu ada seorang tabi'in namanya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu seharusnya dia termasuk imam madhab. Ya. Jadi termasuk mujtahid mustaqid, mujtahid mutlak. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri itu sebenarnya hampir hidupnya bersamaan dengan Imam Hanafi, Imam Maliki, dan di atas Imam Syafi'i dan di atas Imam Hambali. Karena itu madhabnya sendiri, madhab namanya madhab Sufyan Ats-Tsauri. Tapi madhab ini hilang sejak abad ke-7 sudah tidak ada lagi pemeluknya, tidak ada pengikutnya, sehingga pandangan Imam Sufyan Ats-Tsauri itu diserap oleh pendapat-pendapat berikutnya. Ada pendapat dari kalangan Imam Syafi'i mengambil pendapat dari Imam Sufyan Ats-Tsauri dan sebagainya. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri itu memiliki guru 900 orang. 300 orang itu tabi'in. Bayangin, gurunya itu 900 orang. Dan 300 orang itu kalangan tabi'in. Jadi beliau ini termasuk tabi'in, artinya apa? Generasi ketiga. Generasi pertama ini generasi sahabat, generasi kedua itu tabi'in, generasi ketiga itu tabi'in. Dari 4 madhab itu yang tabi'in hanya Imam Hanafi, karena pernah bertemu dengan sahabat Anas bin Malik. Tapi madhab-madhab yang lain itu tabi'in semua. Imam Maliki, Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah berguru pada Imam Ja'far Shadiq, seorang tabi'in, sehingga mereka tabi'in. Ada pendapat yang menarik dari Imam Sufyan Ats-Tsauri yang ingin saya bacakan.
Kata Imam Sufyan Tsauri, asratu asya minal jafa. Bisa jafa, bisa jufa. Ada 10 hal yang dianggap kurang ajar. Pak itu kalau dalam artinya tidak senonoh dan sebagainya. Jadi kalau bahasa gaulnya sekarang kurang ajar. 10 hal yang termasuk kurang ajar. Jawaban Imam Sufyan Tsauri. Kenapa saya pertama? Saya pertama awwaluha rajulun awi mar'atun yad'u li nafsihi wa la yad'u li walidayhi wa lil mu'minin. Yang pertama orang dianggap kurang ajar itu hanya mendoakan dirinya sendiri, tidak mendoakan kedua orang tuanya dan orang muslim yang lain. Senangannya macam doa sendiri, tapi orang tuanya dilupakan. Nah, mereka termasuk kurang ajar. Jadi kalau bisa kita harus habis sholat itu setidaknya membaca sholat lebih firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, terus walil muslimin wa fil muslimin wal muslimat. Pada sebuah hadis menyebutkan kalau kita membacakan rabbi Allahu fir lil mu'minina wal mu'minat 27 kali itu doa kita di mustajab. Ya, rabbi firli Allahu fir lil mu'minina wal mu'minat fatal qur'an itu doa kita mustajab. Yang kedua apa wasani rajulun yaqra'ul qur'ana wa la yaqra'u fi kulli yaumin mi'ata ayah. Yang kedua termasuk orang kurang ajar itu orang bisa membaca Quran tapi setiap hari tidak baca Quran 100 ayat. Saya pun Imam Sufyan Tsauri termasuk orang ajar. 100 ayat Fatihah 7 ayat. Terus surat Ikhlas berapa? 5 ayat. Pon 12 ayat kan. Baca Fatihah biasa baca Fatihah 100 kali itu sama dengan baca 700 ayat. Ini kan biritan wali-wali ini kan baca Fatihah 100 kali tiap hari. Ya. Habis subuh 30, habis zuhur 25, asar 20, maghrib 15, isya 10. Nah, ini kan. Kalau enggak 20 bagi 5 bisa. Yang kedua apa? Ya wasali itu yang ketiga rajulun dakhalal masjida wa kharaja wa lam yusalli raka'ataini. Orang serabai masuk masjid terus peleman tak salat 2 rakaat, mereka termasuk orang ngaji. Pada masjid mereka kutu bertahiyyatul masjid. Soalnya apa? Masjid mereka rumah Allah. Rumah Allah. Mau kita sumpek wudu masuk masjid. Mengeluh kepada Allah, ya Allah udah sumpek ya Allah. Masjid. Warabi'u yang keempat rajulun yamurru alal maqabir, orang selebet kubur walam yusallim alaihim, tidak mengucapkan salam kepada orang yang meninggal, walam yad'ulahum, dan tidak mendoakan orang yang meninggal. Yang keempat itu juga penting. Kalau kita lewat kuburan itu salam. Jangan disangka kadang-kadang orang yang hidupnya biasa tapi ketika mati bisa menjadi wali. Karena apa? Karena doanya orang-orang yang hidup, keluarganya yang selalu mendoakan orang. Jadi kadang-kadang orang yang banyak dosanya tapi karena banyak didoakan oleh orang lain dia menjadi orang soleh. Karena itu kalau kita lewat kuburan itu jangan lupa salam. Assalamualaikum ya ahlat diyar qaumi wa inna insyaallah. Tak bisa assalamualaikum baca Al-Fatihah, doa ki Allah ighfir lahum warhamhum, doa ki. Pada timan atau sahabat sareng Rasulullah ada Pak jalan Rasulullah salam dek kubur. Jadi sahabat napa merah Gusti ngeding. Jadi Gusti Rasulullah apa ben tak senang mon salam abuan doa jawab ben malaikat sejumlah orang-orang yang mati. Lah salam niku napa? Salam niku mboten namung ucapan selamat. Salam niku donga. Itu aki malaikat. Alhamdulillah berarti saya. Sekelima apa? Wal khamisu rajulun dakhala madinatan, orang masuk kota, sebuah kota. Di yaumil Jumat, pada hari Jumat. Wa kharaja, kemudian keluar dari kota itu walam yusallil Jumat, dan dia tidak menunaikan salat Jumat. Nah, jadi kalau kita masuk pada hari Jumat sebuah kota, tunggu sampai kita menunaikan salat Jumat di kota itu.
Bahkan dalam fikih disebutkan kalau kita pergi meninggalkan Jumat itu, kalau kita pergi sebelum subuh itu kita boleh meninggalkan sholat Jumat termasuk musafir. Misalnya kita mau ke Surabaya, tapi kita kemudian pergi sampai sholat subuh, maka dia wajib menunaikan sholat Jumat. Kecuali kalau sebelum subuh dia meninggalkan kota itu, meninggalkan kota itu, maka dia boleh tidak menunaikan sholat Jumat sebagai musafir. Tapi kalau dia pergi, walaupun dia jaraknya jauh, tapi karena sudah waktu subuh, habis subuh, maka dia wajib menunaikan sholat Jumat. Wasadisu yang keenam, rajulun awi imra'atun nazala fi mahallatihima alimun wa lam yahad ilaihi ahadun yata'allama minhu syai'an minal ilmi. Yang keenam itu ada seseorang siapapun yang tinggal di sebuah desa, di situ ada orang alim, tapi dia tidak pernah ajar dengan orang alim itu termasuk kurang ajar. Okay. Jadi Imam Abu Las itu pernah, Imam Abu Las itu diceritakan oleh Imam Ghazali dalam Ihya, suatu saat dia pindah ke sebuah desa. Di sebuah desa ternyata orang desa itu tidak mendudukan diri. Padahal orang ngerti bahwa Abu Las itu seorang ulama besar. Akhirnya Abu Las pindah dari desa itu. Desa ini termasuk dianggap desa kurang ajar, maka dia pindah dari desa itu. Karena apa? Tidak pernah memanfaatkan ilmu yang dimiliki oleh Abu Las. Jadi sebenarnya itu kalau kita tarik jauh, sebenarnya kita kurang ilmu agama. Yang penting ilmu agama. Tapi nek wonten napa nek enten kok ahli pertanian. Tetangga kita ini ahli pertanian. Dimanfaatkan orang ahli pertanian itu untuk tanaman-tanaman kita. Ada dokter hewan, ada ahli dan sebagainya, itu kita manfaatkan untuk pertanian supaya menjadi menyatu. Wasabi'un nabi, kelompok yang ketujuh, rajulani tiang kalih, tarafaqo yang saling akrab, kayak kita ini saling akrab. Walam yas'al ahaduhuma an ismi sahibi, tapi tidak tahu namanya. Saya kalau kali guyon tok kali kiki, tapi gak harus jenenge sapa karo. Niku kata niku tiang kota ngoten niku. Tiang kota niku budaya kota niku dia akrab dengan orang di sekitarnya, ya. Kadang di bis ngobrol sebagainya, tapi mboten perlu jenenge. Tapi mulane sing adab sing sae niku nek enten kanca teng bis lungguh nyun sewu panjenengan sinten asmane. Ah, kenalan dulu. Niku namanya mboten kurang ajar. Kurang. Jadi nek kawan ngobrol tok tapi gak saling kenal, niku namanya kurang ajar. Jafa atau jafa. Yang kedelapan, ya. Rajulun rajulun ila diafatin falam yadhhab ila diafah. Tiang diundang, nggih, diundang kok gak teko. Niku termasuk kurang ajar. Nek diundang, ya. Diundang niku kok gak teko. Undangan itu wonten tingkatan-tingkatan. Wonten tingkatan sing wajib, wonten tingkatan sunat dan lain sebagainya. Sing wajib niku walimah pengantin. Niku wajib. Kecuali nek kapan pengantin niku, nek kapan sing ngundang niku dibeda-bedakan antara orang kaya dan miskin. Nah, niku mboten wajib. Terus sing diundang niku ewonan sampai sak stadion misalnya. Kita tidak wajib datang atau terlalu jauh, ya. Jadi kalau kita ada yang undang saudara kita itu datang. Ya. Patasi yang ke-9, sabun, ya. Yudi usyababahu, pemuda tapi menyia-nyiakan masa mudanya, ya. Wa faril padahal dia nganggur, banyak waktu, ya. Walam yatlubil ilma wal adaba, dia tidak pernah memanfaatkan waktunya untuk mencari ilmu dan adab, akhlak dan sebagainya. Adab bisa akhlak, bisa budaya dan sebagainya. Jadi kalau kita masih muda itu banyak waktu dan sebagainya, itu kalau kita tidak manfaatkan waktu kita itu, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri termasuk orang kurang ajar. Wal asiru yang ke-10 nopo? Wal asiru rajulun syab'an, orang kenyang.
Nggih kan. Wah, mun Pak Ahmad Sujain kenyang melolo. Nggih, kenyang melolo. Wajar ujaiun tapi tanggenam kelaparan. Kelaparan. Walayutihi syai'an min ta'ami dan dia tidak memberikan makanan kepada tetangganya itu. Nah, ini kata termasuk makan berdua hadis termasuk dosa pada tetangga yang kelaparan sementara kita berfoya-foya. Dan disebutkan dalam kitab Ar-Ra'isul Majalis ya, Imam Nasyaburid menyebut mengapa Nabiullah Ishak ayah Nabi Yusuf Ishak ya. Nah, Nabi Ishak itu dicoba dengan hilangnya Nabi Yusuf. Itu kenapa? Karena suatu saat katanya waktu itu Nabi Ishak itu berpesta pora di rumahnya. Menyembelih Nabi Yakub berpesta pora. Menyembelih embi, menyembelih ajam pon pesta pora. Mun daging nika mun ebakan kan baunya kan kama-kama. Nah, itu ada orang yang lewat kemudian dia mencium bau itu dan dia tidak diundang. Itu kemudian Nabi Yakub itu, Nabi Ishak ya? Nabi Yakub itu kemudian diuji oleh Allah dengan hilangnya Nabi Yusuf. Jadi ini ya kita orang yang beda kah tangkene ya onceng. Menyembeli mbi ki seonceng reng dupolo. Nyembeli ajam ki seonceng reng pak. Nyembeli sape seonceng 100. Nyembeli onta seonceng jen banyak. Nyembeli telur ki kedua. Nah, okay. Jadi ini kaki, berarti moga-moga napa nasihat dari Imam Sufyan Tsauri ini kan. Sufyan Tsauri ini kan termasuk wali juga. Ya seorang imam tapi juga seorang sufi dan seorang wali Imam Sufyan. Ya. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan sedikit ini bisa bermanfaat kepada kita dan tolong diperhatikan bahwa ketika kita membaca Maulid itu rumah kita didatangi malaikat, dijaga oleh malaikat sampai 1 tahun. Oke, 1 tahun. Nah, 1 tahun. Dan dihadiri oleh Rasulullah. Gelak nika halim nggih. Bade Rasulullah. Yang gula panjenengan tak aneng tak mersane. Mereka untung nggih. Ben pun jaga ben sahabat Badar. Bade cerita tentang sahabat Badar. Nika bade timan nika bade orang bade haji nyoles nama sahabat Badar. 313 sahabat pintu. Ono rampok niki yang kaya. Niki yang sugih, rampok tuki niku mboten wani, mboten saged mlebu karena omah niku dijaga kali tentara, kok tentara ngoten. Urung. Tiap malam burung. Suatu saat pun dugi sampai hajine tanglet yang rampoknya niku dugi ziarah. Nah, kalau badhe tanglet jenengan niku nyewa tentara napa? Tentara napa? Niku kalau badhe ngerampok kula nyuwun sewu kula niki rampok. Kalau badhe ngerampok rumah jenengan tapi kok jenengan wonten sing jaga teng gresik. Oh. Niki coba aku niki sing jaga griya kula dituaken namanya Asma Ibadah. Macam firman tak bisa noles cukup ngebul Saifun Nasr bisa kok. Nggih, sabar. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jawatil karim wa sultanik. Allahumma shalli ala nuril anwar wa silatul watiraqil akhir muftahi babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-muqtar wa adhar sabil akhyar adadana min lahi wa fadali. Allahumma jal jam'an hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma jal jam'an hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma jal jam'an hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dayna illa qadaita wa la hajatan illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum rabbana shighara wa fil muslimin waslat ahya min ummat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.